Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dengan NIDN 0807049101. Saya merupakan dosen aktif yang ada di program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya merupakan salah satu dosen yang mengikuti Serdosmart tahun 2022 pada gelombang pertama atau gelombang 1. Untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi saya pada bidang penelitian dan publikasi karya ilmiah, saya mulai dari research profile saya. Ya, saya bisa untuk di research profile saya di ResearchGate maupun akademia itu sama dengan nama saya, yaitu Muhammad Irfan. Kemudian ID Scopus saya yaitu 572161490063. Kemudian untuk Web of Science saya, ID Web of Science saya yaitu N6529-2017. Jadi untuk Web of Science saya itu sudah saya buat sejak tahun 2017. Kemudian ID ORCID saya yaitu 0000239545871. Kemudian ID cinta saya adalah 6696223. ID Google Scholar saya dapat dilihat pada presentasi. Kemudian ID Garuda saya adalah 582638. Demikian untuk research profile saya. Terkadang saya bekerja sama dengan beberapa dosen yang ada di program studi maupun dari luar program studi dari universitas yang lainnya. Kemudian untuk pernyataan diri saya pada bagian publikasi karya ilmiah, penelitian, publikasi dan karya ilmiah, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh dosen, baik itu kegiatan pendidikan, pengajaran, kegiatan penelitian, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Secara khusus dari kegiatan penelitian, saya sangat tertarik, antusias, dan termotivasi dalam melakukan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah. Track record publikasi saya dari tahun 2019, yaitu tahun pertama saya mengajar di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya mempublikasikan artikel di Proceeding Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya karena latar belakang S1 saya adalah dari Prodi Pendidikan Fisika. Judul artikelnya yaitu Pengaruh Pembelajaran Fisika Berbasis STEM. STEM ini merupakan singkatan dari Science, Technology, Education, and Mathematics terhadap kemampuan motorik siswa. Ini saya bekerja sama dengan dua orang penulis dari luar program studi. Kemudian di tahun 2020, publikasi artikel ilmiah saya lebih banyak membahas tentang aplikasi dan pengaruh media pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan konsep sains tingkat sekolah dasar atau penguasaan konsep sains dasar oleh mahasiswa calon guru sekolah dasar. Karena berkaitan juga dengan latar belakang pendidikan saya S2 di program studi pendidikan sains. Di tahun 2021 tidak berbeda jauh dengan mayoriti tema penelitian saya pada tahun 2020, yaitu juga tentang aplikasi media pembelajaran, kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill atau biasa disingkat dengan HOTS, kemudian dampak positif dari berbagai penggunaan permainan atau games baik terhadap hasil belajar, pemahaman konsep, serta kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa sekolah dasar dan atau mahasiswa calon guru sekolah dasar. Hal ini saya lakukan dalam rangka mendukung roadmap penelitian saya tentang penggunaan media pembelajaran dalam bentuk permainan untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Secara keseluruhan, publikasi artikel saya di jurnal sejak tahun 2019 adalah satu artikel di Proceeding Seminar Nasional, yaitu SNFA tadi, sebagai penulis anggota. Kemudian di tahun 2020 terdapat 9 artikel, yang dimana saya sebagai penulis pertama, yang terdiri dari satu artikel yang terbit pada Proceeding Terindex Scopus, yaitu IOP, atau
Journal of Physics Conference Series, kemudian 2 artikel terbit pada Jurnal Nasional Sinta 3, dan 6 artikel terbit pada Jurnal Nasional Sinta 5. Selain itu, di tahun 2020 terdapat 25 artikel ilmiah yang terbit pada tahun 2020 di jurnal yang di mana saya sebagai anggota penulisnya. Nah, artikel tersebut yaitu 4 artikel di Sinta 2, 2 artikel di Sinta 3, 6 artikel di Sinta 4, 8 artikel di Sinta 5, dan 2 artikel terindeks Scopus Q4, kuartil 4, kemudian 2 artikel jurnal nasional, serta 1 artikel yang terbit di Atlantis Press. Jadi pada saat itu ada konferensi internasional yang dijalankan atau diberlangsungkan di Universitas Mataram. Saya ikut sebagai anggota penulis. Kemudian pada tahun 2021 terdapat 4 artikel saya sebagai penulis pertama dengan 1 artikel terbit di Journal of Physics Conference Series yang terindeks Scopus non-Q, kemudian 3 artikel terbit pada jurnal terakreditasi Sinta 5. Kemudian selain itu terdapat 20 artikel yang terbit di jurnal terakreditasi Sinta yang saya sebagai anggota penulis. Dengan rincian yaitu 4 artikel di Sinta 2, 2 artikel di Sinta 3, 6 artikel di Sinta 4, 5 artikel di Sinta 5, dan 3 artikel yang terbit di Atlantis Press. Pada semester genap pada tahun 2021-2022, pada publikasi ilmiah saya terdapat 2 artikel yang telah terbit pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5, dan 5 artikel yang di mana saya sebagai anggota, yaitu 1 artikel di Sinta 3, 3 artikel di Sinta 4, dan 1 artikel di Sinta 5. Selanjutnya, salah satu publikasi yang saya anggap memiliki impact besar dalam pengembangan roadmap penelitian saya adalah artikel yang berjudul Enhancing Student Ability in Analyzing Image Formation on Lens and Mirror Using Ray Optic. Jadi Ray Optic ini merupakan salah satu aplikasi Android yang dapat mensimulasikan dalam bentuk permainan. Jadi sifat-sifat cahaya di situ dapat disimulasikan sehingga calon guru sekolah dasar itu mudah memahami berbagai sifat-sifat cahaya. Salah satunya misalkan cahaya dapat dibiaskan. Melalui permainan ray optik ini, cahaya putih dibiaskan berubah menjadi berbagai macam cahaya. Warna cahaya maksud saya. Kemudian artikel ini terbit di Journal of Physics Conference Series volume 1471 di tahun 2020 yang terindeks Scopus Q4. Kemudian artikel ini saya tulis bersama dengan dosen senior dan sejawat satu fakultas, satu universitas. Jadi yang dosen senior Pak Gunawan, kemudian dosen sejawat satu fakultas, satu program studi, yaitu Pak Muhammad Arci Maulida, serta dua orang anggota penulis dari universitas yang berbeda, yaitu Nur Sinasari dan Tursina Ratu. Nur Sinasari, beliau dari Universitas Muhammadiyah Mataram, kemudian Ibu Tursina Ratu, beliau dari Universitas Samawa, Sumbawa Besar. Kemudian untuk publikasi artikel ini, saya anggap memiliki impact yang besar karena merupakan dasar pijakan ketertarikan saya mengenai pengaruh atau efek berbagai aplikasi permainan terhadap kemampuan berpikir peserta didik. Kemudian, selain aktif menulis di jurnal ilmiah, saya juga aktif menulis buku. Di tahun 2020 bersama tim pengembang buku ajar, kami menerbitkan buku yang berjudul Perkembangan Peserta Didik dengan ISBN 9786233170871 yang diterbitkan oleh Sanabil yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar mata kuliah perkembangan peserta didik di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di tahun 2021, saya menerbitkan 3 buku cetak ber-ISBN yang telah saya terbitkan. Buku-buku tersebut adalah yang pertama belajar menguasai FP Circuit. FP Circuit ini merupakan aplikasi simulasi rangkaian elektronik berbasis Android dengan ISBN 9786236829561 yang diterbitkan oleh YPSIM Banten. YPSIM Banten ini merupakan publisher yang masuk dalam IKAPI. Kemudian buku tersebut terdaftar HKI dengan nomor pencatatan EC 002-021-14698. Buku kedua yaitu buku pengantar mekanika teoritis dengan ISBN 9786233171304 yang diterbitkan oleh Sanabil dan terdaftar HKI dengan nomor pencatatan EC 002-022-39994. Serta buku belajar Python untuk pemula, ini ISBN-nya adalah 9786233172592, yang juga diterbitkan oleh Sanabil dan terdaftar HKI dengan nomor pencatatan EC 002-022-39998. Selanjutnya, untuk roadmap penelitian saya, di tahun 2020, saya meneliti 3 hal.
utamanya, yaitu yang pertama adalah pengembangan game edukasi kata fisika. Ini kata kuncinya adalah game edukasi. Ini berbasis Android untuk anak sekolah dasar pada materi konsep gaya. Kemudian di tahun 2020 pula, yaitu publikasi yang tadi, yaitu Enhancing Student Ability in Analyzing Image Formation on Lens and Mirror Using Ray Optic. Kemudian meningkatkan pemahaman konsep bangun ruang mahasiswa calon guru sekolah dasar menggunakan game Android. Jadi di tahun 2020 itu mengenai game Android. Besar sedikit saya tambahkan mengenai konsep-konsep fisika. Karena saya S1-nya itu di program studi pendidikan fisika. Kemudian di tahun 2021 saya lanjutkan penelitian tentang efek dari game edukasi terhadap berbagai capaian belajar peserta didik. 3 penelitian saya di tahun 2021, yaitu yang pertama adalah utilization of the Android Physics Virtual Lab application to improve understanding of light and optic concept. Konsep cahaya dan optik. Kemudian meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa calon guru sekolah dasar pada materi fluida statis dengan game Android. Yang selanjutnya adalah meningkatkan pemahaman konsep sifat-sifat cahaya pada mahasiswa calon guru sekolah dasar menggunakan game Android. Kemudian di tahun 2022, saya juga mengembangkan permainan Android, mengembangkan game Android, yaitu game tebak gambar bendera negara di berbagai media sebagai media pembelajaran subtema globalisasi dan manfaatnya. Nah, mengenai game ini itu saya kembangkan sendiri tanpa menggunakan coding. Jadi di internet banyak website penyedia, kita membuat game trivia begitu ya. Nah, game trivia tersebut berbagai macam game yang dapat kita buat. Salah satunya adalah game trivia, game tebak gambar, ya, atau tebak-tebakan begitu ya. Nah, itu diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik selama masa pandemi. Tujuan akhirnya diharapkan nanti dari roadmap penelitian ini saya dapat mengembangkan media pembelajaran berbasis game edukasi untuk siswa sekolah dasar yang berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Kemudian daftar penelitian yang pernah didanai atau penelitian hibah yang pernah didanai. Jadi pada tahun 2017 itu judul penelitiannya adalah analisis pencapaian HOTS mengenai Higher Order Thinking Skill mahasiswa program studi pendidikan fisika FKIP Universitas Samawa. Ini sebelum saya pindah ke Universitas Mataram. Saya telah menjadi dosen di Universitas Samawa mulai dari tahun 2017. Kemudian 2019 saya pindah home base ke Universitas Mataram. Kemudian di tahun 2020 penelitian yang saya lakukan yaitu hubungan antara penggunaan media pembelajaran berbasis Macromedia Flash dengan retensi siswa sekolah dasar kelas 4. Ini didanai oleh PNBP Universitas Mataram, di mana saya berperan sebagai anggota. Kemudian di tahun 2021, penelitian yang kami lakukan yaitu pengembangan Science Lab Worksheet atau LKPD Science Interaktif berorientasi kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS siswa kelas 5 sekolah dasar. Juga dibiayai oleh PNBP Unram yang dimana saya sebagai anggota. Kemudian di tahun yang sama, di tahun 2021, saya berperan sebagai anggota pada penelitian peningkatan kapasitas namanya, dengan judul penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis permainan monopoli di era new normal. Ini juga dibiayai oleh PNBP Universitas Mataram yang dimana saya sebagai anggota. Kemudian di tahun ini, di tahun 2022, ini masih selesai pengumuman penelitian yang akan kami lakukan, yaitu pengembangan LKM Light Worksheet berbantuan aplikasi Android Every Circuit untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa calon guru sekolah dasar, yang secara khusus akan meningkatkan upaya meningkatkan kemampuan mahasiswa berpikir tingkat tinggi pada ranah kemampuan menganalisis, khususnya menganalisis rangkaian listrik seri maupun rangkaian listrik paralel. Nah, sumber dana penelitian ini dari PNBP Universitas Mataram yang dimana juga saya sebagai anggota. Penelitian ini merupakan penelitian dengan skim peningkatan kapasitas. Selanjutnya untuk publikasi, ini saya sebagai ketua penulis. Untuk jurnal internasional bereputasi ada 2 artikel yang dimana Q41 untuk non Q1, kemudian Proceeding International, ini Index Web of Science,
yang diterbitkan oleh Atlantis Press. Ini saya hanya sebagai anggota penulis di 4 artikel. Kemudian untuk jurnal nasional terakreditasi, baik terindeks di Google Scholar, DOAJ, Sinta, Garuda, dan lain-lain, saya ada 17 artikel, yang dimana Sinta 3 1 artikel, Sinta 4 4 artikel, dan Sinta 5 12 artikel. Kemudian di jurnal nasional yang terindeks Google Scholar, Garuda, dan ResearchGate terdapat 2 artikel. Saya sebagai penulis pertama. Kemudian proceeding nasional, ini SNFA tadi yang terindeks Google Scholar saja, 1 artikel. Kemudian jurnal pengabdian nasional terakreditasi, ini khusus artikel hasil pengabdian kepada masyarakat. Ini 2 artikel terindeks Sinta. Kemudian jurnal pengabdian masyarakat yang belum terakreditasi nasional, ini 1 artikel. Kemudian buku referensi ada 4. Kemudian HKI saya ada 11 HKI. Selanjutnya saya menunjukkan ini profil Sinta saya. Ini profil Sinta saya, ini sudah Sinta terbaru dari Kemdikbud, Sinta versi 3. Jadi publikasi saya di Scopus itu terdapat 1, 2, 3, 4, ada 5 artikel, yang dimana H-indeksnya sudah sama dengan 2. Kemudian untuk Web of Science-nya masih kosong, Garudanya ada beberapa, Google Scholar sekian. Kemudian secara singkat ya, artikel di Scopus ada 5, kemudian untuk di Google Scholar ada 103 artikel. Kemudian citasi saya di Scopus sudah 5, namun H-indeks saya di Scopus masih 2. Kemudian citasi saya yang ada di Google Scholar itu 516, yang dimana dokumen yang disitasi di Scopus itu baru 3, sedangkan dokumen yang disitasi di Google Scholar itu ada 55 dokumen atau 55 artikel. Kemudian H-indeks saya di Scopus ada 2, sedangkan H-indeks saya di Google Scholar ada 14. Kemudian I10 indeks saya di Scopus masih 0 karena artikelnya belum nyampe 10. Kemudian di Google Scholar ada 21 artikel yang telah disitasi lebih dari atau sama dengan 10 orang. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat penelitian yang pernah didanai, ya ini pada tahun 2018 PDP, penelitian dosen pemula untuk hibah kompetitif nasional. Kemudian buku, jadi keempat buku saya tadi ada di Sinta, ditambah dengan saya sebagai editor pada proceeding revitalisasi budaya lokal dalam menghadapi tantangan pendidikan pada masyarakat ekonomi Asia atau MEA. Jadi proceeding ini merupakan hasil atau luaran dari seminar nasional revitalisasi budaya lokal dalam menghadapi tantangan pendidikan pada masyarakat ekonomi ASEAN di tahun 2016. Kemudian ya ini metriknya untuk perhitungan. Ya, saya rasa demikian untuk PDD UKTPT saya pada bidang penelitian publikasi karya ilmiah. Terima kasih sebelumnya atas perhatian yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.